Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Berapakah harga seekor domba? Di toko online harganya adalah 1,5 juta rupiah. Bagaimana dengan harga lembu? Di toko online harganya 17 juta. Kambing 2 juta. Burung dara harganya 400.000. Binatang-binatang ini digunakan di bait suci di dalam Alkitab. Untuk apa? Apabila ada seorang yang berdosa, sadar, menyesal, dan ingin bertobat dan berubah, maka orang itu dapat datang ke bait suci untuk diampuni dan diperbaharui hubungannya dengan Tuhan. Orang ini akan datang ke bait suci dengan membawa binatang untuk dijadikan korban. Kalau dia miskin, dia boleh hanya membawa burung dara. Atau kalau ada dana, dia bisa membawa kambing atau domba. Dan kalau dia orang besar, pemimpin atau seorang imam, dia harus membawa korban lembu. Anda bisa bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk bisa penebusan bagi dosa-dosa kita. Artinya dosa itu ada harganya, dosa itu ada bayarannya, dosa itu tidaklah free, dosa tidaklah cuma-cuma, dosa tidak gratis. Setiap berdosa ada bayarannya. Kita harus membayar domba, kambing, atau lembu, ataupun burung dara. Setiap dosa bahkan berjuta-juta harganya. Tetapi benarkah dosa kita berharga jutaan rupiah? Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Jadi bayaran atas dosa kita yang sebenarnya adalah kematian, maut. Tidak hanya berjuta-juta. Kalau nilainya adalah jutaan rupiah, maka seorang kaya dengan mudahnya membayar dosa-dosa yang dia lakukan. Dia bisa bergelimang uang dan bergelimang dosa tanpa takut kehilangan sorga. Tetapi saudara, harga dosa adalah maut, kata Alkitab. Harga dosa tidaklah ternilai. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Kita mengkhianati, kita menyakiti, kita memberontak terhadap Tuhan yang sesungguhnya sangat mencintai kita. Kalau begitu, untuk apa binatang-binatang itu? Ibrani 10 ayat yang keempat mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin darah binatang-binatang itu menebus dosa. Jadi bagaimana seorang yang berdosa dapat diampuni dan diperbaharui? Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, maka ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yesus adalah penebus dosa yang sesungguhnya. Di bait suci, binatang-binatang itu digunakan untuk menggambarkan bahwa setiap orang berdosa dan ingin diampuni, ingin diubahkan, ingin memiliki hubungan yang penuh cinta kasih dengan Tuhan kembali, maka ada korban yang harus disediakan untuk menebus dosanya. Harus ada darah yang tertumpah, harus ada nyawa, harus ada maut yang diberikan dari seseorang yang bersedia untuk menanggung maut dosanya. Saudara, Tuhan mau menyambut kita. Bahkan Tuhan sediakan seorang penebus dari sorga yang mau menebus kita. Dialah pencipta sendiri. Ketika menjelma jadi manusia, Yesus anak Allah yang menjadi anak manusia itu hidup tidak bercacat, hidup tidak berdosa. Dan hidupnya yang kudus itulah yang layak dijadikan bayaran bagi kita. Saudara, dosa Anda dan dosa saya mahal, tidak bisa dibayar dengan apapun. Kita harus terima maut. Tetapi puji Tuhan, kalau Anda mau bertobat, diubahkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan bayarannya. Yesus yang telah mati di salib untuk membayar dosa kita. Marilah kita menyesali dosa kita.
bertobatlah, hentikanlah dosa-dosa kita, dan datanglah kepada Yesus. Maka Dia menyediakan bayaran dosa kita. Dia sediakan cinta Allah yang tulus yang akan menuntun kita agar dapat memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang diubahkan. Itu keren.